Seorang anak berusia 10 tahun tewas terlindas sebuah mobil minibus di Jalan Pekapuran 2, Tambora, Jakarta Barat saat sedang bermain bola dengan rekan-rekannya. Detik-detik tragis meninggalnya sang anak yang terlindas sebuah mobil terekam kamera CCTV, pemirsa. Korban yang diketahui tengah berperan sebagai seorang kiper terlindas minibus yang melaju dari arah belakang. Pengemudi mobil diduga tidak melihat keberadaan korban lantaran tengah bermain ponsel saat sedang mengemudi. Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit tak dapat terselamatkan hingga akhirnya meninggal dunia. Alasannya betul-betul tidak bisa masuk akal ya, Vi ya? Iya, makanya. Karena emang kan dilarang menggunakan ponsel saat mengemudi. Polisi aja sampai naro kamera etle kan, kamera etle. Ya kan? Terlebih lagi itu dalam kondisi yang memang berada di pemukiman padat penduduk. Apalagi pemukiman. Ya kan? Iya kan? Dengan banyaknya anak-anak di depan mata yang kemudian sedang bermain. Coba kita akan lihat kondisi terkini, kita dalami hal ini bersama dengan reporter kami sudah berada di sana, ada Kurnia Amal. Amal. Ya, selamat pagi Maria Sekaf dan juga Fadil. Saat ini saya berada di lokasi atau di TKP terjadinya salah satu korban tewas yang anak berusia 10, di mana anak tersebut terlindas oleh tetangganya sendiri, di mana pelaku merupakan usia 19 tahun, di mana saat kejadian terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dapat kami informasikan untuk saat ini memang kasus tersebut sedang berada di tangan kepolisian atau Polsek Tambora. Dan untuk saat ini dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, di tempat saya mengabarkan ini memang di tempat ini banyak sekali anak-anak kecil yang suka bermain bola, di mana untuk kronologis kejadian sendiri dapat kami informasikan kepada Anda memang sang anak sedang duduk di bawah atau di aspal, kemudian tidak sengaja dari depan arah mobil, kemudian sang pengemudi terlindas oleh pengemudi dan langsung dilarikan ke RSUD Tarakan. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis dan juga kira-kira upaya hukum apa saja yang telah dilakukan, ini kebetulan kami telah bersama dengan salah satu RW, ketua RW yang sedang memantau di lokasi kejadian. Selamat pagi Bapak. Pagi. Pak, mungkin bisa diceritakan secara singkat bagaimana kronologis kejadian tewasnya satu anak berusia 10 tahun ini, Pak? Ya, pada waktu itu kurang lebih jam 3:30 ya, sekitar antara setengah 3 sampai jam 3. Saya dapat kabar dari warga bahwa ada mobil Innova milik warga saya mau berangkat. Itu pasti istilahnya ingin bertemu dengan relasi bisnisnya. Dan menurut yang membawa Innova itu, dia tidak melihat sama sekali kalau di depan mobil tersebut ada anak yang sedang duduk. Dan begitu saja mobil langsung maju. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bukan unsur kesengajaan. Untuk sejauh ini sudah ada upaya hukum yang dilakukan nggak Pak untuk kepolisian sendiri, apakah diselesaikan secara kekeluargaan? Baik, yang membawa mobil itu ya sudah dibawa, tadinya langsung setelah kejadian langsung dibawa ke Polsek Tambora, dijemput dan selama 2 malam di sana. Dan kami selaku pengurus RW 07 dari pihak keluarga korban adalah warga kami, warga RW 07, dan dari pihak yang membawa mobil, dari pihak keluarga yang membawa mobil pun warga kami juga, warga RW 07. Makanya atas inisiatif Bapak Ketua RT 008 dan juga Bapak Ketua RT 005 berbicara dengan saya untuk mempertemukan dua belah pihak agar ditempuh secara kekeluargaan untuk mencari jalan tengahnya. Dan alhamdulillah sudah masing-masing sudah bisa menerima dan bisa mendapatkan suatu kesepakatan begitu.
Artinya kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, Pak ya? Betul, betul. Pak, tadi saya melihat spanduk untuk larangan anak-anak untuk bermain di area jalan ini, Pak. Apakah ini merupakan himbauan yang setelah dari kejadian tersebut atau seperti apa, Pak? Saya mengucap terima kasih dengan pengurus RW 006 karena memang di sini lingkungan RW 006 perbatasannya kali itu, kalau sebelah sana lingkungan RW 007. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus RW 06 yang telah memasang spanduk ini agar yang jelas untuk bertujuan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti kemarin. Tuh. Berarti memang sering anak-anak bermain sepak bola di sini, Pak ya? Betul, betul. Sering. Lalu apakah dari pihak pemerintah sendiri ada lapangan khusus untuk anak-anak bermain seperti taman, kemudian taman bermain yang ramah anak, Pak? Kalau di Kelurahan Tanah Saya tidak ada, belum ada gitu. Makanya kalau apalagi untuk lingkungan di sini ya anak-anak bermain menggunakan tempat apa adanya seperti ini. Dan itu sudah berjalan selama dari saya kecil malah, dari saya umur 8 tahun saya pun pernah bermain bola di sini. Berarti sekitar kurang lebih ya 40 tahun yang lalu lah sudah bermain di sini. Tapi memang baru beberapa hari yang lalu terjadi seperti ini. Saat kejadian sendiri, Pak, apakah ada pihak berwajib yang datang untuk melakukan antisipasi lebih lanjut, Pak? Dari berwajib itu ada perwakilan salah satu petugas ya, Bapak Roy Surasito yang berkoordinasi dengan saya, yang telah mengarahkan bagaimana caranya agar kedua belah pihak bisa diselesaikan, mencari jalan tengahnya secara kekeluargaan. Dan kita bicara pada saat sama-sama takziah di rumah dukanya. Lalu korban apakah sempat dilarikan ke rumah sakit, Pak, usai kejadian tersebut? Betul, setelah kejadian langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Tarakan. Tapi di tengah perjalanan sudah. Baik, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Siap. Ya pemirsa, itu tadi percakapan kami dengan salah satu ketua RW di wilayah Tambora, Jakarta Barat ini. Memang hal ini menjadi perhatian bukan hanya bagi masyarakat, juga untuk orang tua untuk mewaspadai anak-anak yang bermain di jalanan dan sebagai refleksi pemerintah untuk menyediakan ruang-ruang bermain yang ramah anak. Ya, saya kembalikan ke Anda di studio, Maria dan juga Fadil. Saya tambahkan, Amal, juga perhatian buat para Pengendaranya. tidak bermain handphone juga ya. Karena kalau ada pemberitahuan dilarang bermain bola, seharusnya juga tidak menggunakan handphone saat berkendara. Ada himbauan seperti itu juga. Ya, karena tindakan itu pun juga terjadi karena kelalaian sama pengendaranya. Terima kasih Amal melaporkan langsung dari wilayah Tambora, Jakarta.